saja sebagai generasi muda kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKM mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa, tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi kita harus mengadakan pengawasan, apakah mereka paham dengan isu atau sosialisasi yang kita bawa. Kedua yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena tiap aku turun ke dapil, generasi muda seangkatan aku tuh pasti bilang, ya Nisa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lainnya. Kalau di Banten mau dapat kerja itu pasti bayar dulu 1 juta. Jadi itu kan harus kita suarakan. Kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu. Katakan gitu. Terus hal yang ingin aku bawa juga itu adalah karena kita live in digital technology, grow up in a digital era, itu kita harus aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan perlindungan hak-hak digital supaya data kita tidak bocor seperti kemarin kasus Biorka. Tentu saja untuk sekarang itu dulu, tapi sebagai aktivis perempuan juga aku ingin menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Bentuknya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau demo gimana? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo, oke kita paham isu yang kamu bawa untuk demo. Tapi dari demo sendiri, apakah kita ada diskusi yang konkret? Apakah kita ada diskusi intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami aspirasinya? Gitu. Kalau aku lebih ingin untuk diskusi secara langsung. Diskusi nggak masalah. Manisa, demo, nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu kebijakannya apa nih. Manisa, salah satu problem milenial dan Gen Z kan kepemilikan rumah. Kenapa, sorry? Kepemilikan rumah yang sulit. Bagaimana Mbak Nisa melihat kesulitan Gen Z dan milenial dalam memiliki rumah? Oh, tentang KPR dan segala macam gitu ya. Tidak bisa dipungkiri sekarang untuk UMR segala macam itu kan bisa dibilang tidak mencukupi untuk memiliki suatu lahan, apalagi di Jakarta gitu, di daerah aja susah kan. Nah itu gimana caranya kita bisa mendorong regulasi yang memudahkan itu pada akhirnya. Tapi we'll see lah ya tentang situ. Setuju dengan tapera nggak? Untuk itu aku tidak bisa bicara banyak kalau secara pribadi. Kamera ya. Untuk masalah tapera aku belum bisa menyuarakan banyak tentang itu karena bukan takut ya, tapi lebih ke aku rasa itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman generasi muda sefraksi gitu supaya ada pemahaman yang sama lah, pemahaman kolektif gitu. Untuk tapera aku belum bisa banyak bicara, banyak yang lebih paham mengenai tapera gitu.